Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu untuk membahas materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Waktu minggu lalu, Ibu sudah beritahukan bahwa bentuk interaksi sosial ada dua bentuk, yakni yang bersifat asosiatif dan yang bersifat disosiatif. Bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah kepada hal-hal yang menyatukan antar individu, antar kelompok, atau bentuk interaksi yang bersifat positif. Nah, kalau bentuk interaksi yang bersifat disosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah kepada pertentangan atau ketidakpenyatuan unsur-unsur di dalam masyarakat. Jadi ini cenderung mengarah kepada hal yang negatif. Baik, Ibu akan jelaskan apa saja bentuk-bentuk interaksi yang bersifat positif itu atau yang bersifat asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan orang per orang atau kelompok, ya setiap manusia yang mengikat kepada keinginannya mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu pada intinya adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, misalnya Ibu bekerja sama dengan rekan-rekan Ibu untuk mewujudkan sebuah perpustakaan yang ideal di SMA Negeri 19. Berarti Ibu sedang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan membuat perpustakaan yang bagus. Atau juga misalnya kalian bekerja sama mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu. Itu adalah bentuk kerjasama. Intinya kerjasama itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama sehingga melahirkan suatu hal yang bersifat kebaikan. Oke, bagaimana? Ada beberapa bentuk kerjasama, yaitu ada yang disebut bargaining. Bargaining itu berupa kerjasama, yakni pertukaran barang-barang dan jasa antar individu dengan antar kelompok. Kemudian yang kedua, ada bentuk kooptasi. Kooptasi itu adalah penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan yang baru. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga politik atau suatu organisasi di mana dalam proses pergantian dari yang lama kepada yang baru itu ada perlu proses penyesuaian atau untuk menghindari guncangan akibat adanya pergantian kepemimpinan tersebut. Nah, itu adalah kooptasi. Berikutnya, koalisi. Koalisi adalah gabungan dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya misalkan partai politik A dengan partai politik B, meskipun haluan politiknya berbeda, tetapi dia ingin menggolkan kandidat kepala daerah tertentu, maka dia akan bekerja sama. Dua partai politik tersebut melakukan koalisi. Nah, yang kemudian yang ketiga, joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dua perusahaan atau lebih untuk menggolkan suatu proyek, misalkan
perusahaan tenaga kerja bekerja sama dengan perusahaan konstruksi, bekerja sama untuk membuat proyek pembangunan gedung SMA 19. Itu adalah bentuknya berupa joint venture, yakni membuat sebuah proyek pembangunan SMA Negeri 19, di mana di sana ada kerjasama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, yang bergerak di bidang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Bagaimana? Bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah dalam arti yang sederhana itu cara menyelesaikan konflik atau pertentangan melalui berbagai cara. Jadi upaya menyelesaikan konflik disebut akomodasi. Apa-apa saja bentuk akomodasi tersebut? Baik, yang pertama adalah coercion. Cushion atau kursi ada suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan. Jadi upaya paksa untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak tertentu. Akhirnya konflik itu tidak berlangsung karena dipaksa untuk menuruti aturan pihak tertentu. Yang kedua, kompromi adalah bentuk-bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih atau pihak yang sedang konflik masing-masing mengurangi tuntutannya sehingga mereka mencapai kesepakatan bersama. Jadi kompromi itu adalah usaha pengurangan tuntutan-tuntutan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi di mana penyelesaian konfliknya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Adapun pengambilan keputusannya diselesaikan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi adalah bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang posisinya lebih tinggi sehingga dia mampu memaksa untuk mengambil keputusan penyelesaian konflik. Berikutnya, adjudikasi. Adjudikasi itu adalah bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik dengan cara melalui pengadilan atau jalur hukum. Kemudian toleransi. Toleransi adalah bentuk penyelesaian konflik di mana persetujuannya tidak resmi. Jadi masing-masing lah saling mengerti aja. Akhirnya konflik reda dengan sendirinya. Jadi tidak secara formal dilakukan penyelesaian konflik, tetapi masing-masing saling memahami, akhirnya konflik itu mereda. Itu namanya toleransi. Berikutnya, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi dengan mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih sehingga dicapai persetujuan bersama. Jadi mempertemukan keinginan pihak yang berselisih sehingga dicapai persetujuan bersama. Satu lagi, settlement adalah jadi penyelesaian konflik di mana konflik itu berhenti dengan sendirinya karena posisi yang konflik itu mempunyai kekuatan yang seimbang. Akhirnya nggak berani saling menyerang dan konflik itu mereda dengan sendirinya. Bagaimana? Ini adalah
Cara bentuk akomodasi penyelesaian konflik melalui banyak cara. Pertama, kursi atau dengan cara paksa, kompromi dengan cara saling mengurangi tuntutan, arbitrase adalah penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga yang mengambil keputusan, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, adjudikasi penyelesaian konflik dengan cara melalui jalur hukum atau pengadilan, toleransi cara penyelesaian konflik tanpa persetujuan resmi, dan koalisi adalah penyelesaian konflik dengan mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik tersebut. Bagaimana? Lanjut Yana. Ibu akan membahas tentang interaksi yang bersifat disosiatif. Bentuk interaksi ini adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu pertama persaingan atau disebut dengan kompetisi. Kompetisi adalah proses di mana individu atau kelompok saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu atau tujuan tertentu. Di situ ada perlombaan untuk mencapai tujuan. Karena apa? Karena hal yang diinginkan itu terbatas jumlahnya. Seperti misalnya kalian melakukan pertandingan sepak bola, pasti menginginkan kemenangan, dapat skor yang bagus. Makanya kalian berusaha keras dan lawan kalian juga sama bekerja keras untuk hal tersebut. Tetapi tidak ada upaya saling menjatuhkan. Di sini akan timbul sportivitas. Itu namanya kompetisi atau persaingan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi itu adalah proses di antara persaingan dan pertentangan, ditandai dengan adanya ketidaksukaan, keraguan, penolakan, penyangkalan yang diungkapkan secara terbuka oleh pihak lawan. Tetapi di sini belum kelihatan upaya-upaya menjatuhkan secara terbuka. Nah, misalnya partai politik A dengan partai politik B melakukan adu pendapat. Di sini ada unsur kontravensi karena masing-masing juga ada mengemukakan saling ketidaksetujuan, ketidaksukaan, dan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah lebih baik daripada partai yang lainnya. Nah, kemudian kalau konflik adalah suatu hal yang lebih mengarah kepada betul-betul perpecahan, di mana di sini terjadi proses sosial di mana salah satu pihak keinginan salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Jadi ini ada unsur-unsur kekerasan atau unsur-unsur keinginan untuk menyingkirkan pihak lain, menjatuhkan pihak lain. Nah, ini sudah mengarah kepada betul-betul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, konflik itu harus segera diselesaikan karena hal merupakan tidak baik dalam interaksi di masyarakat. Bagaimana?